Halo dan selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ya penelusuran kita. Iya, halo. Kali ini kita masuk ke bab 9 dari The Power of Habit. Ini bab yang lumayan bikin mikir nih. Betul, judulnya aja udah soal neurologi kehendak bebas. Nah, itu dia. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Itu pertanyaan intinya kan? Apalagi kalau, ya gitu, kebiasaan itu jalan sendiri di otak kita. Persis. Dan buku ini ngasih 2 contoh kasus yang, wah ekstrim tapi nyambung banget. Siapa aja tuh? Ada Angie Bechman, ibu rumah tangga yang kecanduan judi. Satunya lagi Brian Thomas, pria yang melakukan sesuatu yang fatal pas lagi tidur jalan. Oke. Dua kasus ini dipakai buat apa nih intinya? Buat nunjukin betapa rumitnya hubungan antara cara kerja otak kita soal kebiasaan sama konsep tanggung jawab di mata hukum dan moral gitu. Menarik. Kita mulai dari Angie Bachman dulu deh. Gimana ceritanya dia? Jadi Angie ini ya ibu rumah tangga biasa aja awalnya. Terus dapat warisan, lumayan gede. Wah, enak dong. Nah, masalahnya dia malah jadi kecanduan judi di kasino Harrah's. Dan yang bikin ironis, kasinonya ini tahu dia udah mulai goyang finansialnya, tapi malah terus dikasih fasilitas kredit. Loh, kok gitu? Sengaja dong itu namanya. Ya, bisa dibilang gitu. Ini contoh klasik lingkaran kebiasaan yang dieksploitasi. Ada isyaratnya, mungkin undangan kasino, rasa suntuk, atau mau lari dari masalah. Oke. Rutinitasnya ya berjudi, ganjarannya, sensasi menang, atau bahkan kalah pun bisa jadi ganjaran karena ada pelarian sesaat gitu. Kasino secara aktif mancing terus lingkaran ini. Jadi kasinonya ikut berperan ya. Terus gimana pas di pengadilan? Kan dia dituntut utang tuh sama Harrah's. Nah, pembelaannya itu unik. Tim hukumnya bilang kalau kebiasaan judinya udah begitu kuat, udah kayak membajak otaknya, dia ngaku udah nggak punya kontrol sadar lagi pas dorongan itu datang. Wah, ini dia nih intinya. Di mana batas tanggung jawabnya? Dia kan yang mulai main judi awalnya. Tapi kalau udah sampai otaknya diambil alih gitu, gimana? Betul, pertanyaan pelik kan? Apalagi ditambah peran si kasino yang jelas-jelas memfasilitasi dan ambil untung dari kecanduannya itu. Jadi tanggung jawabnya siapa aja nih? Iya ya, jadi abu-abu banget ya. Oke, sekarang kita pindah ke kasus Brian Thomas. Ini katanya lebih tragis ya? Jauh lebih tragis dan secara ilmiah juga wow. Jadi Brian Thomas ini lagi camping sama istrinya. Sempat kebangun gara-gara ada suara ribut di luar van mereka. Oke, terus? Ya tidur lagi. Tapi terus dia ngalamin yang namanya sleep terror. Mimpi buruk yang intens banget. Dia mimpi ada penyusup nyerang istrinya di dalam van. Ya ampun. Refleks dong, dia berusaha ngelindungin. Dia cekik itu penyusup. Pas sadar, ternyata yang dia cekik itu istrinya sendiri. Astaga, kok bisa? Dia nggak sadar sama sekali. Sama sekali nggak. Ini ada penjelasan neurologisnya. Jadi pas kita tidur, terutama pas mimpi, ada semacam saklar lah di batang otak yang tugasnya melumpuhkan otot biar kita nggak bergerak sesuai mimpi. Nah, pada kasus kayak Thomas ini, atau orang tidur berjalan ekstrim lainnya, saklar ini gagal fungsi. Sebagian otaknya tidur, sebagian lagi, terutama bagian primitifnya, itu aktif. Jadi dia bereaksi otomatis gitu. Otak sadar yang mikir konsekuensi atau identitas. Ini yang disebut automatism, tindakan tanpa kesadaran. Gila, pantesan pengadilan membebaskan dia ya. Karena nggak ada niat jahat, nggak ada kesadaran pas kejadian. Iya, nggak ada mens rea istilah hukumnya. Ini kontras banget sama kasus Bachman tadi. Beda jauh ya. Kalau Thomas kan kayak nggak ada pilihan sama sekali pas kejadian. Kalau Bachman, meskipun akhirnya dikuasai kebiasaan, tapi kan ada pilihan-pilihan di awal. Nah, itu dia. 2 kasus ini benar-benar nunjukin betapa kompleksnya konsep kontrol sadar dan kehendak bebas kalau kita kaitkan sama cara kerja otak. Jadi, seberapa bebas sih kita sebenarnya? Kalau otak bisa dibajak kebiasaan, atau malah jalan sendiri tanpa kita sadar? Pertanyaan bagus. William James, filosof dan psikolog hebat itu, juga pusing mikirin ini. Dia nggak bisa buktiin secara ilmiah kalau dia punya free will. Terus dia gimana dong? Pasrah aja? Justru nggak. Dia ambil langkah yang menarik banget. Dia memutuskan untuk setahun penuh, dia akan percaya aja kalau dia punya kehendak bebas untuk berubah. Dia bertindak seolah-olah dia punya kontrol penuh. Oh, jadi kayak sugesti ke diri sendiri gitu? Kurang lebih. Dan ternyata keyakinan yang dia pilih secara sadar itu justru jadi pemicu buat dia beneran berubah. Dia berhasil ngatasin kebiasaan buruk dan depresinya.
Ini nunjukin kekuatan keyakinan itu sendiri dalam mungkin membentuk ulang jalur saraf di otak. Wow, jadi kuncinya bukan cuma sadar ada lingkaran kebiasaan, tapi juga harus percaya kita bisa ngubahnya ya? Tepat. Kesadaran itu langkah pertama. Kenali isyarat, rutinitas, ganjaran. Tapi langkah berikutnya, yang mungkin sama pentingnya, adalah menumbuhkan keyakinan bahwa kita bisa memasukkan rutinitas baru. Keyakinan itu sendiri yang bisa jadi motor perubahannya. Tapi tetap aja ya, masyarakat sama hukum kayaknya masih beda mandangnya. Iya, itu kelihatan banget dari dua kasus tadi. Orang kayaknya lebih gampang nerima alasan otomatis karena gangguan tidur kayak kasus Thomas. Mungkin karena kedengaran lebih biologis di luar kendali gitu. Sementara kalau kecanduan kayak Bachman, Nah, itu seringkali masih dianggap kelemahan karakter, pilihan buruk yang diulang-ulang. Padahal bukti neurologisnya juga ada, menunjukkan ada perubahan di otak pecandu. Jadi soal tanggung jawab ini emang masih kompleks dan jadi perdebatan. iya dan tidak, atau lebih tepatnya, iya tapi. Ya, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam soal cara kerja otak kita, tanggung jawab itu bukan cuma soal tindakan awal, tapi juga soal kapasitas kita untuk sadar, dan yang paling penting, memilih untuk percaya bahwa kita bisa berubah. Memilih untuk percaya ya? Iya. Jadi mungkin ini pertanyaan buat direnungkan. Coba lihat kebiasaan Anda sendiri sekarang. Mana yang rasanya jalan otomatis, mana yang Anda rasa itu pilihan sadar Anda. Dan kalau ada kebiasaan yang pengen banget Anda ubah, seberapa besar sih keyakinan Anda sekarang kalau Anda bisa ngubah itu? Karena keyakinan itu, Karena keyakinan itu, seperti kata William James, mungkin bukan cuma harapan kosong. Bisa jadi itu langkah pertama yang paling nyata untuk memulai perubahan di otak Anda. menarik banget. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya.